Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi bi asma'ihil husna wa sifatihil fudla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kali ini akan membahas rahasia nama Allah Al-Jabbar. Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu nama yang sangat istimewa. Dan sayang banyak orang yang tidak mengenal dan tidak memahami apa yang dimaksud dengan nama Allah Al-Jabbar. Disebutkan oleh para ulama bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini adalah puncak sebuah kemuliaan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Man wajadallah famadza faqada. Barang siapa yang mengenali Allah, menemukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang hilang dalam hidupnya. Wa man faqadallah famadza wajada. Dan barang siapa yang kehilangan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka apa gunanya semua yang dia kumpulkan dan dia dapatkan di dunia ini. Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah yang istimewa, yang mulia adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, walaupun usaha kita tersebut belum tentu menyampaikan kita kepada pengertian yang betul-betul benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Jabbar, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 1 kali dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Al-Jabbar sering dimaknai dengan yang maha memaksa. Terambil dari 3 huruf. Huruf jim, kemudian huruf ba dan huruf ro yang bermakna asalnya kemaha tinggian Allah Subhanahu wa taala, kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga dalam sebuah riwayat tentang Allah Al-Jabbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbari yaqul ya'khudhul jabbaru samawatihi wa ardahu biyadihi wa qabada biyadihi faja'ala yaqbiduha wa yabsutuha thumma yaqul anal jabbar ainal jabbarun.
Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika berada di atas mimbar, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil atau menggenggam bumi dan langit ini dalam genggaman kekuasaannya. Allah menggenggamnya dengan kekuasaan tangannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yakbiduha wa yabsutuha, Allah melebarkannya, Allah mengecilkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Anal Jabbar, akulah Al-Jabbar yang maha memaksa, akulah Al-Jabbar yang maha kuasa. Ainal Jabbarun, di mana orang-orang yang mengaku perkasa, yang mengaku kuasa tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menjelaskan makna Al-Jabbar memiliki 3 makna yang istimewa. Yang pertama maknanya, Al-Jabbar huwal ali alladhi la yunal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, yang karena ketinggiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksa makhluknya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha tinggi, karena ketinggiannya itu tidak ada seorang pun yang mampu memahami, mengenal Allah secara sempurna. Karena dijelaskan, la ya'rifullaha haqqal ma'rifah illallah. Tidak ada yang mengenali, memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya kecuali Allah itu sendiri. Karena Allah yang maha tinggi, maka tidak ada yang mampu mengenali Allah secara benar dan secara utuh. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Yeah. Makan. Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Iya. I want to sit there. My brother. Hello. Oh my God. May I sit here? Yuk, duduk. No. Oh yes. Good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan. Congok. Makan. No, bahasa no. Eat. Eat. Yeah, eat. Pempek. Pempek kapal selam. Nah. What? No. Pempek, bang selam. Pempek. Pempek. Pempek lah dulu. Iya. Pempek. You here? Stay here. Iya. Makan. What is this? Pempek datang. Ini pempek dicongok. Nah. Congok. Congkak. Iya, Congkak. Congkak. Pempek kapal selam. Pempek. kapal selam. Marine. Submarine. Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Three. Yeah. Kayo. Rich. Rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup? No, kapal selam. Kapal selam. No. I want to toilet first. Alright? Yeah, toilet. Iya, udah Okay. ngomong. Iya. Kapal selam. Ngomong apa dia tuh? Mei, maju, makan ya. Australia. Dunia. Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung. Bukan orang Belanda. Doso. Hello, brother. Brother, wong doso ini. Nah, makan. Ketahuan lagi nah, Bung Dusun.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna pertama dari Al-Jabbar adalah Al-Ali alladzi la yunal, yang maha tinggi, yang ketinggiannya tidak bisa diketahui. Allah maha sempurna dalam namanya, dalam sifatnya, dalam zatnya. Maka pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala adalah sebagian saja, tidak sampai kepada kesempurnaan yang hakiki, karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Kemudian selanjutnya, makna yang kedua dari Al-Jabbar adalah bermakna Al-Qahhar, atau kalau kita bahasakan ke Indonesia, yang maha memaksa irodanya, kehendaknya. Karena itu manusia tidak mampu, ya, tidak akan bisa mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menggagalkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai cara Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sejarah, Allah menggagalkan bagaimana upaya Fir'aun untuk membunuh anak-anak. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun hampir saja terbunuh, tetapi karena Allah Al-Jabbar yang maha memaksakan kehendaknya, sehingga Fir'aun sekalipun tidak mampu membunuh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian makna yang ketiga, dan ini yang akan kita fokuskan dalam pembahasan kita kali ini, karena dia sering dilupakan ketika memahami nama Allah Al-Jabbar. Yang ketiga bermakna Al-Muslih li umuril ibad, yaitu Al-Jabbar memiliki makna lain yang di dalamnya terkandung kepentingan kita, hamba-hamba yang dhaif ini. Kepentingan kita, orang-orang yang tersiksa misalnya, terzolimi misalnya, terhina misalnya. Disinilah kita membutuhkan nama Allah Al-Jabbar, karena Al-Jabbar di sini bermakna Al-Muslih li umuri ibadihi. Karena itu dalam sholat kita, ketika kita duduk di antara dua sujud, maka kita membaca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni. Wajburni di sini apa maknanya? Para ulama memaknainya dengan memperbaiki. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan perbaikilah ya Allah urusanku ini. Kita minta perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam kondisi lemah, ketika kita dalam kondisi tidak baik, ketika kita dalam kondisi yang tidak sempurna, maka dibutuhkanlah doa kita, wajburni. Karena itu Rasulullah SAW sering berdoa, ya jabira kulla kasir. Ya jabira kulli kasir, artinya ya Allah yang maha memberikan, ya, obat, yang maha memberikan solusi, yang maha memberikan perbaikan kepada orang-orang yang tengah terpuruk, tengah tersiksa, tengah terhina. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami nama Allah Al-Jabbar dengan makna Allah yang maha muslih, yang memperbaiki urusan-urusan kita, maka kita tidak akan pernah merasa sendirian di muka bumi ini. Ketika seseorang berada dalam kondisi terpuruk sekalipun, dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa pun, maka ketika dia memahami Allah Subhanahu wa taala Jabbar, yang maha memberikan solusi, yang maha memberikan pengobatan, memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, maka seseorang tidak akan pernah berputus asa. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ma'ubidallah fil ardi bi afdal min jibril khawatir. Salah satu ibadah yang paling istimewa setelah seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang mampu memberikan hiburan, kebahagiaan, ketenangan kepada orang-orang yang tengah terpuruk. Salah satu amalan yang paling istimewa adalah idkhalus surur, memberikan
semangat, motivasi, dan kebahagiaan kepada mereka yang tengah dirundung malang. Al-muslih diistilahkan oleh para ulama dimaknai al-muslih, muslihul faqri bil ghina. Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki orang yang miskin dengan memberikan kekayaannya, yang memperbaiki orang yang sakit dengan memberikan kesehatan, memperbaiki orang-orang yang terpuruk dengan memberikan kemuliaan. Jadi Al-Jabbar di sini dimaknai dengan Al-Muslih. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata mayoritas ayat-ayat Al-Quran berisikan cara Allah Subhanahu wa taala yajbur khawatiril muslimin, memberikan obat, memperbaiki kesedihan, kerundungan, kesakitan, keterpurukan orang-orang yang tengah dirundung kemalangan. Kita contohkan dengan peristiwa yang terjadi kepada ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau terpuruknya ketika terjadi kabar hoax tentang hadisul ifki. Tatkala beliau dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Saat itu dalam sebuah peperangan, Siti Aisyah terlambat pulang karena beliau kehilangan sesuatu, kehilangan kalungnya, dan karena terlambat itulah maka ketika pulang Siti Aisyah ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Ketika sampai di kota Madinah, seluruh suara, semuanya suara mengatakan Siti Aisyah istri Rasulullah telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak baik. Sampai Rasulullah SAW juga mendengarnya sedih. Akhirnya Siti Aisyah mengalami kesedihan yang luar biasa karena dituduh berlaku serong oleh orang-orang munafik di kota Madinah. Lalu apa yang terjadi? Siti Aisyah radhiyallahu anha menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu bahwa tidak ada yang dapat menolongnya, tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, seorang ayah pun tidak mampu membantunya. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq yakin anaknya anak yang soleha. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Allah akan menyelamatkan Siti Aisyah dari tuduhan tersebut. Ternyata tidak beberapa lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nur dari ayat 11 sampai ayat 20 yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah adalah wanita yang soleha, wanita yang bersih, dan dia menjaga kehormatannya sebagai seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Absyiri ya Aisyah, kata Rasulullah. Ya Aisyah, bergembiralah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pembebasan untukmu, bahwa engkau memang bersih, tidak melakukan sesuatu apapun. Inilah saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Siti Aisyah tidak mengadu kepada Rasulullah, tidak mengadu kepada ayahandanya. Dia mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Jabbar, ujburni. Ya Allah yang Jabbar, yang maha memperbaiki urusan kami, perbaikilah kondisiku ya Allah. Itu Siti Aisyah karramallahu wajha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa berusaha untuk tidak menjadikan sahabat-sahabatnya, umatnya tersakiti oleh omongan-omongannya. Dan ini juga dikaitkan dengan Al-Muslih Al-Jabbar, bahwa seorang mukmin dalam kehidupannya dia tidak boleh pernah membuat sebuah sikap, membuat sebuah ungkapan atau sebuah perilaku yang menjatuhkan saudaranya sendiri, yang menyakitkan hati orang lain sehingga orang lain terpuruk karenanya. Dikisahkan suatu ketika Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid tengah berkumpul bertiga, dan mereka bertiga saling berkata bahwa aku sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ja'far pun mengatakan, bukan, akulah yang dicintai oleh Rasul. Zaid pun mengatakan demikian. Lalu ketika Rasulullah SAW hadir dan datang kepada mereka bertiga,
Rasulullah mengatakan, "Ya Ali, fa amma anta wahai Ali." Engkau wahai Ali, minni wa ana minka. Aku ini darimu, engkau dariku wahai Ali. Kita dekat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ja'far, "Amma anta ya Ja'far, fa innaka ashbah fi khalqi wa fi khuluqi." Sedangkan engkau wahai Ja'far orang yang paling dekat menyerupaiku baik dalam postur tubuhmu dan juga dalam akhlakmu. Sedangkan ketika mengatakan kepada Zaid, Rasulullah katakan kepadanya, "Wa amma anta fa innaka minni wa anta maulaya." Sedangkan engkau wahai Zaid, engkau adalah saudaraku, pembantuku, dan engkau adalah bagian dariku. Semua mereka merasakan kedekatan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sama sekali tidak mengungkapkan sebuah kata yang bisa menciderai, menyakiti hati mereka bertiga tersebut. Dalam agama kita banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk berlaku seperti Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Al-Jabbar bukan dalam makna memaksa, bukan dalam makna Al-Qahhar, tetapi dalam makna Allah yang memberikan perbaikan, memberikan pengobatan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan kepada mereka yang tengah dirundung malang. Kita contohkan misalnya bagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat yang berbicara tentang hudud. Hudud adalah hukum-hukum yang harus diterapkan kepada mereka yang melanggar. Misalnya hukum potong tangan, hukum qisas dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa hukum-hukum ini Allah turunkan? Jawabannya satu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hiburan, ketenangan, keselamatan kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang terzalimi, bahwa mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar dengan apa? Dengan menurunkan syariatnya, yaitu syariat seperti syariat potong tangan dan sebagainya tadi. Walhasil seluruh syariat agama kita ini, kalau kita preteli satu-satu, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga hak-hak orang-orang yang lemah, hak-hak orang-orang yang dhaif, orang-orang yang terpinggirkan. Dalam syariat takziah misalnya, kita disuruh untuk bertakziah. Takziah artinya menghibur, dan ini salah satu Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar Al-Musli. Allah memberikan kabar gembira, Allah memberikan hiburan kepada mereka yang tengah dirundung ketakutan, kesedihan dan sebagainya. Dalam takziah kita disuruh untuk apa? Memberikan bela sungkawa, hiburan, ketenangan kepada orang-orang yang tengah ditimpa musibah. Dan ini kenapa dilakukan? Karena kita menurut Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak akan pernah mengecewakan, menyakiti hamba-hambanya. Innallaha laisa bizallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin pernah menzalimi hamba-hambanya. Bahkan ketika orang rajin bertakziah, dijelaskan dalam sebuah riwayat, man azza musaban, barang siapa yang bertakziah kepada orang-orang yang tengah ditimpa musibah, maka pada hari kiamat nanti kasahullahu subhanahu wa ta'ala min hulal jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan pakaian kemuliaan bagi mereka pada hari kiamat nanti, di mana saat itu setiap orang yang bangun dari alam kuburnya dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Tetapi bagi mereka yang rajin bertakziah, menghibur orang-orang yang tengah dirundung musibah, maka mereka nanti akan dibangkitkan dalam kondisi berpakaian. Kenapa? Karena mereka memberikan ketenangan, kenyamanan kepada orang-orang yang tengah dirundung malang. Dikisahkan juga bahwa seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini terkenal orang yang fisiknya sangat kurus. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud naik pohon korma, saat itu para sahabat melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu sangat kecil dan tipis sekali. Lalu para sahabat tertawa terbahak-bahak. Rasulullah SAW, orang yang memahami bahwa Allah Al-Jabbar, Allah yang
tidak menginginkan seorang hamba pun merasakan kesedihan, kegalauan dan kegundah gulanaan. Rasulullah SAW mengatakan, tahu tidak kalian wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang maka lebih berat betisnya yang kecil itu dibanding dengan amal kalian semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, maka apa yang harus kita lakukan? Minimal ada 3 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagi mereka yang terzolimi, maka jangan tunggu lagi. Segeralah angkat kedua tanganmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adukan seluruh kezaliman yang menimpamu, kesedihan yang menimpa dirimu. Tidak ada yang akan membantumu kecuali Allah Al-Jabbar. Ya Jabbar, ujburni, ya Allah yang maha mampu, yang maha mengatasi. Bantu aku ya Allah, aku dikucilkan ya Allah, aku dihinakan ya Allah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan nama Allah Al-Jabbar. Bagi mereka yang zalim, cepatlah kembali kepada yang Jabbar, Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan kembalikan hak-hak mereka yang engkau ambil. Kemudian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, mari kita hiasi kehidupan kita ini dengan sifat Allah Al-Jabbar yang senantiasa memberikan kedamaian, kebahagiaan dan memberikan kesenangan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya dengan memahami nama-nama yang mulia ini secara komprehensif, bukan hanya sedikit demi sedikit, tetapi kita memahaminya secara utuh, maka akan menghadirkan ketenangan dan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru ujburna, ya Jabbar ujburna, ya Allah yang maha mengobati, yang maha memperbaiki kami ya Allah, perbaikilah kesedihan kami ya Allah. Ya Allah yang maha memperbaiki kesusahan kami, perbaikilah kesusahan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.